Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alimu ya Sami'u ya Basir ya Wahhabu ya Razzaq farzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri samsika abada abada. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayya bima'rifatil ilmi wa sahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Bisri fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa syakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summal alhamdulillah. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, masih sayang pada kita semua. Kita masih diberikan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, terlebih khusus lagi nikmat sehat wal afiat serta panjang umur. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan daripada perintah beliau, yaitu sholat maghrib berjamaah. Dan kita lanjut dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya kita sebagai hamba ini merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita menjalankan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan kita dimasukkan ke dalam golongan manusia yang salihin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu taat menjalankan daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kita diakui menjadi umatnya, agar nanti kita bisa bertemu dengan beliau untuk bisa masuk ke dalam barisan belakang beliau dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita telah membahas daripada kitab Adabul Insan, yaitu pasal yang ke-20, menyatakan adab menjauhkan segala bid'ah. Kalau kita paham tentang apa itu arti bid'ah, maka kita tidak terjerumus untuk masuk ke dalam lingkaran bid'ah. Karena bid'ah merupakan salah satu sesat di dalam ajaran agama. Tetapi para ulama menyatakan bid'ah itu ada dua. Ada yang namanya bid'ah hasanah, ada yang namanya bid'ah dolalah. Dan kita enggak mengikuti daripada apa yang dikatakan bid'ah dolalah, karena kita sering belajar, sering menuntut ilmu mana yang diajarkan oleh guru-guru kita untuk dikerjakan dan tidak untuk dikerjakan. Sedangkan pada malam ini kita membahas daripada pasal yang ke-21, yaitu di dalam kitab Adabul Insan karangan daripada Sayyid Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, yaitu tentang adab duduk di mihjana. Jadi kemarin kita adab menjauhkan segala bid'ah. Sekarang kita bahas yaitu pasal yang ke-21. Sebelum kita bahas daripada kitab ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah daripada pengarang kitab Adabul Insan ini, yaitu Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, agar kiranya Allah ampunin semua dosa-dosanya, Allah maafin semua kesalahannya, dan apa yang kita baca ini menjadi keberkahan buat beliau dan keberkahan buat kita yang mendengarnya. Allah hajihini ya kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi ajwaji wa zuriyati wa ahli baitil kiram. Bismillah hadrati ususan as-sayyid al-habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi. Anallaha yatawassam bi rahmati wal maghfirah wa iskinumul jannah. Anallaha inawwir qulubana wa qalibana ma tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Wa yu'id alaina min barakati masrari man wari mulumihim bid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yang ke-21, adab duduk di mahjana, tempat orang kawin, atau seumpamanya. Ibaratnya kita harus punya adab, yaitu duduk di pelaminan, bangku tempat orang kawin. Apa katanya? Bermula setelah memakai pakaian yang patut sekedar halnya, maka ia menurut sebagaimana yang disuruh duduk oleh yang punya tempat, dan jangan ia berduduk lebih di atas dari orang-orang tua-tua atau yang lebih pangkat darinya padanya. Dan jikalau ada yang lebih pangkat atau lebih tua baru datang, maka ia bangun memberi hormat kepadanya. Sebagai lagi, jangan ia memandang akan pakaiannya atau cincinnya, dan jangan ia menggaruk-garuk hidung di hadapan orang, dan jangan tepok laler atau sebagainya, dan jangan engkau angkat kaki, dan jangan banyak omong atau banyak tertawa. Sebagai lagi, jika waktu makan, maka jangan bercak-bercak atau buang-buang ingus, melainkan jika terpaksa, maka dengan sembunyi-sembunyi saja, dan jangan melihat mulut orang lagi makan, dan jangan memandang dan jangan memandang suapannya, dan jangan giginya gigit suatu makanan kemudian dibalikin ke tempatnya kembali, dan jangan dibalikin ke piring setengahnya suapan, dan jangan membesarkan suapan, dan jangan merogoh pada barang yang disendok, dan jangan membawa cerita yang keji jiwa adanya.
Jadi pasal yang ke-21 di dalam kitab Adabul Insan, yaitu adab kita duduk di tempat orang kawin. Bagaimana nih kita? Kita sering ngelakuin. Kalau kita diundang sama orang yang hajatan kawinan, orang yang hajatan sunatan, kita nggak tahu adabnya. Sekarang modelnya banyak orang yang pada bikin persepsi hajatan kawinan maupun sunatan itu rata-rata pada makan jalan. Terus bagaimana adabnya kita? Di dalam kitab ini menerangkan kalau kita mau berangkat kemana? Undangan kawinan maupun hajatan. Kita pakai pakaian yang pantas, ya kan? Sekedarnya yang dilihatnya pantas, agar orang ngelihatnya nggak terlalu wah. Kalau biasanya orang kita kalau kondangan itu dibawa semua. Gelangnya yang ada di tangan yang berjejer dia bawa, tasnya yang kira-kira sekian ribu dia bawa juga. Itu jilbab dia pakai yang paling cakep, pakaiannya dia pakai yang gerembang-gerembong. Begitu juga wanginya. Semua orang tuh yang datang nyium tuh. Sedangkan di dalam kitab ini menerangkan kita sekedarnya memakai pakaian. Karena apa? Ini adab kita agar orang enggak terlalu wah mengelihat kita. Setelah kita mau kondangan pakai pakaian yang pas sekedarnya, maka kita sampai di tempat tujuan, kita disuruh duduk tuh sama yang punya hajat. Terus, lah kita duduk cari tempat yang kira-kira pas buat kita. Jadi kalau datang ke sono kita berpakaian, jangan malu-maluin pakaian kita. Jangan compang-camping, enggak. Jangan cakep banget juga, enggak. Sekedarnya yang kira-kira dipantes sama orang, yang kira-kira menutup aurat buat diri kita. Tuh. Setelah itu apa? Udah sampai. Dipersilakan duduk. Biasanya di depan ada yang namanya jagain tamu. Tuh. Penjaga tamu. Ada yang namanya pagar ayu, pagar betis yang jaga tuh. Kita disuruh duduk, ya kan? Setelah duduk kita cari tempat duduk yang pas buat kita tuh. Lah kalau kita udah disuruh duduk, adabnya kita nggak boleh duduk. Kalau ada orang tua, kita duduk aja. Ada orang tua datang, kita lagi udah duduk, orang tua kasih kesempatan orang tua untuk duduk di tempat kita. Kalau emang itu bangku sudah penuh dengan orang. Tuh namanya kita beradab. Jangan kita lagi makan, kita disuruh duduk, kita duduk aja. Ada orang tua, ada nenek-nenek, ada aki-aki, ada orang yang umurnya lebih tua dari kita datang sama. Dia ingin mengucapkan selamat kepada orang yang sedang menjadi pengantin, orang yang sedang lagi mempunyai hajat.
Kita nggak punya adab, duduk aja kita, bodoh tuh orang mah. Begitu kita kagak eroin tuh orang. Jangan, kita nggak boleh begitu. Di sini adabnya begitu. Terus apa katanya? Dan sampai lagi sama ada guru yang datang. Ada guru tuh datang. Kita hormat. Namanya kita bangun. Ya kan? Kita kasih duduk dia. Bangku kita. Tuh. Adabnya begitu. Jadi kalau ada yang lebih tua, ada guru-guru kita hadir di tempat itu, bangku udah penuh, kita merasa iba dan hormat kepada orang yang lebih, kita kasih, kita bangun tuh, kasih. Guru, Ustadz, silakan duduk tuh, kasih. Ya kan? Kalau emang itu bagaimana? Apa katanya di dalam adab ini? Yaitu kalau lagi di tempat hajatan, kita jangan ngeliatin orang. Orang tuh lagi hajatan bermacam-macam pakaiannya. Semua aja bawa tuh karena pengen dilihat orang. Kita jadi heran-heran. Wah no bocah, wah no mpo ono, wah no ibu ono, oh no bapak ono. Tuh. Jadi kita nggak boleh tuh, nggak boleh terlalu memandang orang dengan pakaiannya, ya kan? Orang lakinya cincinnya gedenya, itu cincin yang mahal dia pakai semua di kondangan. Kita jangan pura-purain aja adabnya kita, karena kita harus punya etika di dalam kita datang ke tempat orang yang lagi hajat. Terus apa? Kita jangan garuk-garuk hidung kita, ya kan? Lagi ini kita jangan garuk-garuk hidung kita di hadapan orang. Tuh. Orang kita lagi pada makan, kita lagi garuk-garuk hidung kita. Begitu tuh ngana, kita bangkis, kita bludah. Itu jangan. Terus apa lagi? Kita iseng, kita tepok-tepok tuh makanan, yang namanya makanan gak ditutupin banyak lalernya, kita tepok-tepok tuh laler. Ya, itu jangan. Di dalam adab ini kita nggak boleh. Kita harus tahu aturan. Dan kita juga di sono nggak banyak ngomong, apalagi kalau hajatan itu ada hiburannya. Kita lama-lama di situ kita ngomong banyak, gosip timbulnya. Tuh. Jadi kita di sono nggak boleh banyak tertawa, nggak boleh banyak memandang, karena timbul apa? Ngerihnya syahwat yang kita nggak paham. Jadi timbul kita mendoakan orang datang, orang hajat, akan menimbulkan dosa buat tubuh kita. Kita nggak punya adab, dikatakan no bocah norak bener, no bocah kayak belum pernah kondangan, no bocah datang ke gedung begitu. Jadi kita harus paham tuh, ya kan? Dan waktunya kita kalau lagi makan tuh, ya biasa aja. Jangan sampai makanan yang kita sendok itu menjadi mubazir, kebuang-buang. Kalau nyuap itu makanan diambil semua, ngerinya banyak kebuang. Dia makan tuh makanan dengan dia buka mulutnya selebar-lebarnya. Tuh, ya kan? Jangan, apalagi dia lihat ada orang makan mulutnya gede banget, dia lihat lah bang. Neng apa? No, orang makan, wah ilahi mulutnya, dia masukin semua tuh makanan. Itu jangan. Kalau dia kagak dengar, kalau dia dengar, dilemparin nasi kita, begitu.
Makanya kalau nyendok makanan kita jangan banyak-banyak, ngerinya gigi kita lagi pada sakit apa kurang pada bolong, kita makan ayam, ayamnya keras, dagingnya keras, tahu-tahu kita makan melejit, kagak balik-balik tuh, kagak halus-halus, kita lepen lagi tuh ke piring. Itu jangan, kita namanya nggak punya adab, dikatain sama orang, tuh bocah jorok bener makan kondangan, begitu hitungannya. Makanya kita pakai aturan, kita pilih makanan mana yang kira-kira nih hari gua datang, yang kira-kira gua pengen makan. Kan banyak pilihan di situ. Jangan semua kita keruk, kita ambil, timbulnya mubazir. Nah, sampai di rumah jangan diceritain tuh. Kalau kita udah pulang dari hajatan, kita ceritain, ya tadi makannya di sono nasinya keras, udah dagingnya keras, begitu. Gua duduk kagak dapet tempat berdiri, tamunya banyak banget. Jangan. Kalau kita udah pulang jangan diceritain. Kalau kita habis datang hajatan, kita niatin datang ke situ, yaitu kita silaturahmi dengan cara kita bersedekah. Kalau kita ngasih amplopnya tuh, kalau kita, karena tujuan kita apa? Kita kan doain agar apa? Kalau keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kalau anaknya sunat, kita doain supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Tuh, gitu. Jadi di dalam adab ini, yaitu adab duduk, di mana kita hadir di tempat orang yang kawin, ya kan, persepsinya atau sunatan kita itu dalam adab ini kita harus berpakaian sekedarnya, ya, pakaian yang kira-kira pantas buat kita, pantas dilihat sama orang lain, dan jangan terlalu jangan terlalu look, agar kiranya tidak menimbulkan daripada pandangan orang-orang yang mencibir kita, ya kan, gitu hitungannya. Dan yang kedua, yaitu setelah kita sampai di tempat hajatan, kita disuruh duduk, kita duduk, cari tempat yang kira-kira sesuai dengan kita. Dan yang ketiga, yaitu apabila ada tamu datang, yaitu orang yang lebih tua dari kita atau guru-guru kita hadir pada hari itu di tempat orang yang kawin, maka kita bangun dari duduk kita untuk memberi hormat kepada yang lebih tua, lebih ilmunya. Dan kalau lagi tempat hajat itu, kita jangan melihat satu dengan yang lainnya, yaitu pakaian-pakaian orang. Ditakutkan kita menjadi kurang pede kepada diri kita, karena menurut kita pakaian dia terlalu bagus buat dia, karena pakaian yang dipakai orang itu belum tentu bagus buat kita. Makanya disinilah adab menyuruh kita, yaitu sekedar kita berpakaian untuk menutup aurat kita. Dan kalau kita sedang makan, kita jangan terlalu banyak mengambil makanan tersebut agar tidak sia-sia dan tidak mubazir. Dan jangan kita, kalau nggak kuat makan makanan tersebut, jangan kita lepain lagi ke dalam piring tersebut, karena itu akan menimbulkan kita jorok, yang jijik bagi orang-orang yang ada di sebelah kita. Dan jangan kita sembrono, apalagi kita kondangan di gedung, kondangan di tempat orang-orang yang berkelas, itu kita harus mempunyai etika, adab, agar kiranya di sana kita bisa bercampur dengan orang-orang satu sama lainnya. Dan setelah itu kita jangan cerita yang enggak-enggak, yaitu dengan tempatnya, makanannya, jamuannya. Jangan sampai kita menceritakan setelah kita pulang. Itulah adab
yang ke-21 itu yaitu adab bagaimana caranya kita menghadiri tempat orang hajat, persepsi kawinan maupun sunatan. Kita harus tahu adabnya, yaitu jangan terlalu kita mengikuti nafsu kita setelah itu, karena tujuan kita datang ke tempat tersebut yaitu mendoakan daripada orang yang punya hajat agar kiranya hajatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi pengantin itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sedangkan anak yang sedang disunat itu dia menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu taat. Karena kedatangan kita hanya untuk bersilaturahmi, mendoakan, dan sedekah membantu daripada yang punya hajat. Dan kalau emang nanti kita sering mengikuti, ya kan, menerapkan di lingkungan kita, kita paham, oh gua udah belajar adabnya. Jadi kita jangan terlalu jorok, jangan terlalu bahasanya kampungan, begitu hitungannya. Bahasa jeleknya kita jangan terlalu kampungan, tapi kita bisa menerapkan, kita bisa beradaptasi dengan yang lainnya. Di gedung bagaimana, di perumahan bagaimana, kita bisa menempatkan diri kita. Mungkin hanya ini pasal yang ke-21 ini dalam bahasan yang begitu singkat. Mudah-mudahan waktu yang begitu cepat, waktu yang begitu indah untuk kita nikmati dalam menunggu waktu Isya ini, kita kaji dengan kajian ilmu tentang adab, yaitu adabul insan. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini Allah ampunin semua dosa-dosa kita, Allah ampunin semua dosa-dosa keluarga kita, Allah ampunin semua dosa-dosa kedua orang tua kita, dan Allah penuhi kehidupan kita, Allah penuhi keselamatan kita, Allah penuhi kehidupan kita, Allah penuhi kesehatan kita, Allah penuhi rezeki kita, Allah penuhi ilmu kita, Allah penuhi agama kita, dan Allah penuhi keharmonisan rumah tangga kita, dan Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, keistimewaan, kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita semua. Akhir hayat kita Allah tutup dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.